Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fatahil manan alladzi fadala dinina ala sa'iril adyan. Wassalatu wassalamu ala man ursila bil mu'jizati was sunan Muhammad ibn Abdillah alladzi ma'a bi risalatihi ibadatan lausan wa ala alihi wa ashabihi ala masyarakat zaman alladzi nabatahu rusahu wa awalahu liqamati dinil Islam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul illahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha'. Al-ayat. Hadirin hadirat besarnya hadir, kami keluarga besar Anda, koordinator Bekasi yang sangat dibanggakan. Puja kali puji salamina karunia Allah, sholawat kali salam salamina menjadi infak ungkapan dan alam habibana wa nabiyana wa rasulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarga tabi'in pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pengajian rutin Hamka koordinator Bekasi kembali Allah berkenan malam ini. Insya Allah sebelum materi pokok yang dibahas, sebetulnya banyak permohonan untuk dibahas pada kesempatan pengajian di Bekasi ini. Tapi yang saya bahas insya Allah yang sangat berkalian berhubungan dengan waktu dan tempat hari ini yang kita sama-sama berada, yakni lupa lagi, mohon dibahas tentang hati akbar. Hati akbar kebetulan tahun ini 2025 sudah diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi, juga Menteri Agama Indonesia, bahwa tahun ini berbahagialah yang berangkat haji. Kebetulan tahun ini haji akbar. Apa yang dimaksud haji akbar secara khusus? Sebab pada prinsipnya haji akbar semuanya juga haji akbar. Kalau umroh haji asghar, kalau haji itu haji akbar. Itu sebabnya ulama selisih paham tentang penafsiran haji akbar yang berada pada surat Al-Maidah ayat 3. Wa adanun minallah wa rasul. Ada maklumat dari Allah, juga maklumat dari Rasulullah ila nas, kepada manusia. Yauma hajjal akbari, yauma hajjil akbari, pada hari haji akbar. Maksud itu ayat itu sebetulnya tahun ke-9 Hijrah, yakni hajian baginda Rasul yang pertama dan terakhir itu terjadi tahun ke-9 Hijrah. Kebetulan wukufnya hari Jumat, maka dinamai haji akbar. Ada maklumat dari Allah, maklumat dari Rasulullah bagi seluruh manusia pada hari haji akbar.
annallaha bari'un minal musyrikin, bahwa Allah tidak ada hubungan berlepas diri dari segala jenis musyrik. Allah bari'un dulu barang, nggak ada hubungan sekecil apapun apa yang berkaitan dengan kemusyrikan, baik musyrik bidah, musyrik bersifat, musyrik bil af'al, wahdatul mawjud, wahdatul ma'bud, wahdatul matlub, qul huwallahu ahad. Harus paham ketika melanggar qul huwallahu ahad bahwa Allah itu ahad satu. Qul huwallahu ahad disebut surat apa? Al-Ikhlas, padahal nggak ada ikhlas, nggak ada, bukan ada. Yang pas itu Al-Ikhlas itu dinamai surat tauhid. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Ternyata isi Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, seandainya orang paham dengan ayat itu, pasti dia akan bersih dari 7 jenis musyrik. Ketika orang tidak paham dengan qul huwallahu ahad, maka dia tidak akan pernah suci dari musyrik. Dan musyrik apapun, anallaha bari'un minal musyrikin, maka semuanya harus paham tentang Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu dinadana, Allah kedua ketilu, kedua satu Allah dalam sifatnya, daya makanan sifat kepangeranan lihat di Gusti Allah. Lihat bisa yang nanya siapa pangeran Kristen, lalu dijawab Yesus, batal kan? Nah, sebab ngajar pangeran ke pangeran Yesus, tapi mengakui yang melakukan sifat kepangeranan lihat di Allah, batal wahdanya di sifatnya. Ahad Allah dalam afalnya, daya bagaimana tapak dapat daya Allah. Terus daya bagaimana tapak kerja selain Gusti Allah. Terus murni apapun sebenarnya bisa bikin tutup. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah tidak izin, itu tidak terbakar. Jelas bahwa hakikat ini tidak ada yang mempunyai tapak kerja selain Allah. Itu namanya wahdaniyah bil afal. Satu Allah dalam wujudnya, wahdatul mawjud. Teraya pangeran anu wujud di luar Allah, enggak ada. Pangeran tong sepertos ka presiden, pangeran Kristen Yesus, pangeran Buddha Brahma, pangeran Anu, pangeran Brahma dan umat Islam Allah, jika ka presiden ka pangeran presiden Anu, presiden Brahma Indonesia Prabowo, memang presiden, masa ka pangeran gitu. Sana kan udah menyembah ka pangeran Buddha, ka pangeran pewujud, tapi mengakui ayatilah mewujud di luar Allah, itu muslim dina wahdatul mawjud. Kalimat hiji Allah dalam ma'bud disebut wahdatul ma'bud. Teu aya nu wajib diibadahan dia di Gusti Allah, enggak ada. Boro-boro batur inum bapa teu meunang diibadahan. Wa bil walidaini ihsanan, ka inum bapa mah berbuat baik dalam rangka ibadah ka Gusti Allah, bukan ibadah ka inum bapa. Numawi dek inum bapa diresepkeun, disebeleun, diamarahkeun, tetap kita berbuat baik. Kenapa? Sebab kita berbuat baik kepada ibu bapa bukan ibadah kepada ibu bapa, tapi ibadah kepada Allah lewat berbuat baik kepada ibu dan bapa. Hati-hati. Tiap hari kita baca iya karena budu, kata johar makbul, iya ka makbul nakbudu fi'il, makbul diheulakeun, fi'il dipadeurikeun, itu dilarang ditaksis. Maka logat iya kana budu teh ka Allah mungkul arti ibadah, untuk kalian Allah, itu disebut wahdatul ma'bud. Enggak ada yang diabdi selain Allah. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya, ibadah hanya kepada Allah. Umpama aya bahasa ngabdi kalian Allah, itu bahasa unianeun. Bahkan saya mah mau dipakai, terus saya ngabdi maka Allah. Ka jelema berbuat baik, ka indung bapa
sebab tidak ada yang berarti abdi selain Allah, wahdatul ma'bud. 6. Satu Allah ahad, Allah satu yang ditaati perintah larangannya. Tidak ada yang ditaati perintah larangan selain di perintah larangan Allah, disebut wahdatul makhluk. Gak ada wajib ditaati perintah larangan. Kan kita harus taat kepada Rasul, taat ke Rasul juga karena perintah Allah. Sebab wa mayatiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kapan harus taat? Langsung berbuat, harus taat kepada ulil amri pemerintah. Kenapa kita memakai hatimu? Berarti ketaatan kita terhadap ulil amri itu tidak mutlak. Selama ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya, kita harus taat. Tapi ketika ulil amri sudah menentang Allah dan Rasulnya, la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada hak taat kepada makhluk yang menentang, yang mengajak maksiat kepada Allah. Itu bukti wahdatul makhluk. Dan yang ketujuh, Allah satu yang dikejar keriduannya, disebut wahdatul maksud. Tidak ada yang dikejar keriduannya selain keriduan Allah. Kalau orang sudah benar ahad Allah dalam dalam sifat, dalam amal, wahdatul mausul, wahdatul ma'bud, wahdatul makhluk, dan wahdatul maksud, maka dia selamat dari muslim. Ketika tidak demikian, maka tidak ada orang yang bisa selamat dari muslim. Dan siapapun orang muslim, apalagi ikut ibadah haji, tidak ibadah haji pun, ada maklumat dari Allah dan Rasul, anallaha bari'un minal musyrikin. Allah berlepas diri, tidak ada hubungan dengan apapun jenis muslim. Pak itu tuh bahwa kalau kalian tobat, maka itu adalah kebaikan bagi kalian. Pak tahu itu, kalau kalian berpaling tetap saja muslim, falahu, kata Allah, ketahuilah anakum la yujizina Allah. Pak aku saestuna akan jadi kami mual bisa mengalahkan Allah. Wa basiril ladzina kafaru bi adzabin alim. Ini ayat yang berkaitan dengan haji akbar. Silakan buka dalam tafsir. Yang dimaksud haji akbar dalam surat At-Taubah ayat 3 itu, ya, ulama selisih paham. Ada yang berpendapat seluruh hajian tiap tahun itu haji akbar. Sebab kalau haji asghar itu adalah umroh. Jadi kalau haji rayaku, bulan haji itu semuanya akbar. Tapi ada ulama yang berpendapat karena berdasarkan hadis Ar-Raji yang dimuat dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 288. Faidatu ayat faidah asrofal yaumte yaumul arafah faidah wafaqo arafata ila yaumil jum'ah bahwa khairun min sab'ina ajaran. Mulia-mulia hari itu hari Arafah kan? Tanggal 9 bulan haji, pas jamaah lagi wukuf di padang Arafah. Itu adalah hari paling mulia. Dan apabila wukuf terjadi pada hari Jumat, itu dinamai haji akbar. Dan nilainya jauh lebih hebat daripada hajian 70 kali. Itulah kenapa orang-orang pada berangkat sampai sekarang Pulau itu sudah habis kan? Yang mau 500 juta sekarang sudah bisa, udah habis hari ini. Kenapa? Setelah dihubungkan tahun ini haji akbar, yang punya uang semua datang berangkat. Karena kenapa? Nilainya lebih hebat daripada 70 kali hajian. Itu dalam I'anatul Talibin rawahu Ar-Raji. Sekalipun hadis itu ditahris oleh para ulama ahli hadis, lepas ada yang mengatakan doib, ada yang mengatakan, tapi hadis itu dimuat di berbagai kitab-kitab fikih yang dipakai pegangan para ulama. Maka para ulama menyatakan haji
in wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ilayya laula an ukhristu wallahi ma kharastu abada. Itu berulang-ulang. Sesungguhnya engkau Mekah adalah bumi Allah terbaik, wa ahabbu ilayya, dan tanah yang paling aku cintai. Laula an ukhristu, kalau aku tidak terusir dari Mekah, wallahi kata Rasul, demi Allah ma kharastu abada, saya tidak akan pernah keluar dari Mekah. Silakan buka dalam kitab Minhajul Iqdal juz 2 bab Fadilatul Makkah wal Madinah. Itu ada sumpah Rasul inna. Jadi yang mengatakan bahwa Mekah tanah Allah, Indonesia tanah Allah, yang sama, enggak sama, kata Rasul enggak sama. Bahwa Mekah adalah innaki la khairu ardillah wa ahabbu ilayya, tanah terbaik milik Allah dan tanah paling dicintai olehku. Kenapa? Menurut Minhajul Iqdal ada 3 alasan kenapa Mekah terbaik. Itu minimal, bahkan ada yang menyatakan 20 alasan, tapi yang paling menonjol benar 3 alasan. Apa yang 3? 1, kenapa Mekah tanah terbaik? Kenapa Mekah tanah paling dicintai Rasul? Sebab di Mekah ada bangunan pertama di dunia. Al-Imran 96, awal baitin wudi'a, lain dunia, bukan dibangun, wudi'a diadakan oleh Allah. Itu sebabnya ada yang bilang bahwa Ka'bah itu dibangun Nabi Adam. Bukan, menurut sejarah 200 tahun sebelum Nabi Adam lahir, Ka'bah sudah ada. Ada lagi yang mengatakan Nabi Ibrahim yang membangun. Nabi Ibrahim bukan membangun yang paku ngaluhurkeun. Lihat Qurannya, Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Dalam sejarah saya buka tafsirnya. Seluruh nabi pernah tawaf di Ka'bah kecuali 2 rasul. Setelah Allah mengadab kaum Nabi Nuh, maka Ka'bah itu hilang karena dikerem dengan air. Yakni Nabi Hud dan Nabi Soleh tidak pernah tawaf karena Ka'bahnya hilang ketika Allah menurunkan adab kepada kaum Nabi Nuh. Ketika Rasulullah di bawah pimpinan Nabi Ibrahim, datang perintah Allah untuk dibangun kembali, maka redaksinya bukan wa'id yubna, tapi wa'id yarfa'u. Udah ada, diangkat, dikeluhurkan, ditaikkan ke Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail bukan membangun, tetapi renovasi. Sebab Ka'bah redaksi awalnya bukan dunia dibangun, tapi mudi'ah diadakan oleh Allah. Ini alasan pertama, karena Mekah tanah terbaik milik Allah. Alasan kedua, ibadah di kota Mekah nilainya 100.000 lipat dibanding ibadah di luar Mekah. Makanya pasti yang namanya umat Islam pasti rindu ingin ke Mekah. Ibadah 1 rakaat di Mekah sama dengan 100.000 rakaat di luar Mekah. 1 real infak di Mekah sama dengan 100.000 riyal. Maka guru saya itu sama murid-muridnya selalu, kalau murid saya berangkat ke Mekah ke Madinah, punya uang minimal beli Quran 1, lalu wakafkan di tanah haram, masuk ke Masjid Haram, ke Ka'bah atau di Masjid Nabawi, maka senilai dengan 100.000. Siapa di Bekasi orang kaya pernah sedekah Quran 100.000 berapa? Belum ada. Kecuali kalau kita berangkat ke Mekah, itu nilai ibadah di Mekah itu 100.000. Dan yang ketiga, bahwa kenapa Mekah tanah terbaik? Sebab di Mekah ada 15 makom hijabah. Dia mau berangkat ya, ngadaroma di 15 makom hijabah. Apa 15 makom hijabah? Maka saya aneh kalau ada orang Islam banyak uang kok nggak daftar. Aneh bener-bener. Saya nggak ada dengan orang mobil punya nggak daftar aja nggak ada.
berangkat. Ini kabar nih. Ini sudut ini disebut sudut rukun Hajar Aswad. Sudut ini disebut rukun Iraqi. Ini rukun Sam atau Sinali. Ini rukun Yamani. Harus tahu setiap sudut. Di tengah-tengahnya itu ada makom Ibrahim. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut Multajam. Hijri Ismail ke sebelah Kalen. Jadi disebut Hijri Ismail. Ini makom-makom ijabah mayoritas kali ini. Yang pertama di dekat Ka'bah itu makom ijabah pertama. Kalau tidak bisa masuk Ka'bah, masuk Hijri Ismail. Sebab kata ulama Hijri Ismail termasuk logat Ka'bah. Maka orang ibadah di Hijri Ismail sama dengan ibadah di dalam Ka'bah. Berdoalah di Hijri Ismail. Ini makom ijabah yang pertama. Yang kedua multajam. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu multajam. Yang ketiga makom Ibrahim. Yang keempat Hijri Ismail. Yang kelima rukun Yamani di sini. Dan ketujuh rukun Hajar Aswad. Terus ntar mau sa'i sofa itu ke-8 makom ijabah. Marwah ke-9. Berangkat ke Arafah ke-10. Musdalifah ke-11. Mina ke-12. Turun Jamarat yang 3 itu tiga-tiganya makom ijabah. Berarti 14. Pulang di situ mampir ke Mas'alil Haram. Mas'alil Haram adalah ke-15 makom ijabah. Karena alasan inilah maka Mekah termasuk bumi Allah terbaik dan tanah yang paling dicintai oleh Rasul. Ada nilai plus kalau terjadi haji akbar, itu nilai tambah saja. Pada prinsipnya Mekah itu punya kelebihan, Madinah itu punya kelebihan dan merupakan keutamaan bagi kita. Tetapi haji akbar hanya menambah nilai saja. Dan memang sangat beruntung. Menteri Agama Indonesia sudah menyatakan beruntunglah saudara-saudara kita yang tahun ini bisa berangkat ke tanah suci, sebab bertepatan dengan haji akbar. Kenapa disebut haji akbar? Sebab wukufnya tanggal 9 bulan haji bertepatan dengan hari Jumat. Jadi ketika wukuf di Arafah hari Jumat, itulah menurut ulama yang disebut haji akbar. Pada prinsipnya semua haji wajib akbar, sebab yang asghar itu umroh, begitu kata ulama. Tapi diperinci lagi tentang surat tadi, saudara, atau ayat 3, wa adanun minallahi wa rasulih, maklumat dari Allah dan Rasulnya ila nasi bagi manusia, anallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Rasul juga bari'un, berlepas diri. Itu yang dimaksud haji akbar di situ. Betul, haji yang dilakukan oleh Rasul tanggal 9 tahun ke-9 Hijriah. Kenapa disebut haji akbar? Sebab menurut sejarah ketika Rasul haji wada pertama dan terakhir, wukufnya terjadi pada hari Jumat, maka dinamakan haji akbar. Itu saja. Ini permohonan tentang pembahasan haji akbar. Prinsipnya mudah-mudahan sadaya ngalaman ke tanah suci Mekah Madinah. Sejarah pemakom baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manjaro obri wajabat syafaat. Siapa yang jarah ke makomku maka wajib mendapat syafaatku. Bagaimana mungkin sudah tidak mau ke Mekah dan Madinah? Aneh diajari. Apalagi maka saya sarankan terutama kepada para alumni yang punya uang, nyecelengan dong, berangkat ke Mekah. Nyecelengan, artinya nyecelengan kan 13 tahun bisa alhamdulillah berturut-turut kalau teman 11 tahun nyecelengan teh mau menang 8 juta. Tapi dah Allah boleh buat kita nyalekan berturut-turut kan
semua, jadi saya nggak bisa ikut. Itu harus minimal tina awal mah cerai sama dia. Alhamdulillah pulang nanti kapan masa iya orang Bekasi daerah dolar katanya masa nggak ada tanah suci. Insya Allah semua berangkat. Amin. Ya Rabbal alamin. Pulang dari pengajian langsung besok datang. Ini ya Rabbal alamin. Murah Pak. Kalau mau 25 juta, 25 juta. Saya nggak punya 1 juta, 1 juta bisa kan punya porsi. Dana talangan 5 tahun harus punah 25 juta. Masa nggak bisa? Kredit motor itu bisa kan? Kalau yang 2, yang 3. Cuma jangka aja kita bisa kredit. Amin. Bila jadi kadang kemauan itu. Bahkan ada yang kredit mobil. Ini kan 1 juta bisa bukan proporsi ya. Akan berangkat ke depan banknya harus disiapkan di jero sadaran 1 juta 2 kali 5 tahun itu aku mau tidak boleh misal saya kalau masa itu bisa dan ada yang maju kudu berjuang lain maka siapa yang punya kemampuan untuk paling kalau masa itu bisa dan ada yang maju kudu berjuang lain maka siapa yang punya kemampuan untuk paling atau Nasrani dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani yang umat Rasulullah Muhammad mati jadi mati udah nyawa tapi kan itu mau mati kan tapi kan itu mau mati kan tidak berangkat sudah diproses insya Allah sudah dicatat langsung berangkat tapi sudah itu bisa asal dapat sudah tidak mau tahu udah alhamdulillah karena bukan hari mau wajib baca uang tahu bangunannya bagaimana masa nggak daftar malu punten di panas di depan umum suka ini langsung daftar mau 1 juta, mau 5 juta, mau 25 juta. Nggak ada alasan menurut saya. Tosta, Pak Menteri, udah langsung karena ancak. Nomor selanjutnya, nomor 4. Min asma'illah al-husna al-malik. Al-maliku hartos lempeng al-maliku teh anu ngaraja yang merajai. Adapun makna atau tafsir al-malik menurut Imam Ghazali dalam kitab Maqsadul Husna adalah huwallazi yamliku kulla syai'in milkan mutlaqan wa yastawli ilaihi wa yatasarrafu bihi tasarrufan mutlaqan. Huwallazi yamliku kulla syai'in. Al-malik
wa yatasarrafu bihi tasarrufan mutlaqo. Allah adalah pelaku atas tiap-tiap sesuatu tanpa batas. Itu Al-Malik. Jadi Al-Malik itu adalah penguasa atas segala sesuatu, pemilik atas segala sesuatu, dan pelaku atas tiap-tiap sesuatu tanpa batas. Allah yang menguasai segala sesuatu dan Allah pemilik segala sesuatu, juga Allah pelaku. Muhammad pernah bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia lakukan, tak ada yang bisa membatalkan. Itu Al-Malik. Muala yang bisa membatalkan namun tak boyong Allah. Maka dalam Al-Imran 26 Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki. Ucapkan ku aja dia Allah nungan milik segala kerajaan, tu'ti mulka man tasha. Gusti maparing kerajaan kajal mau dikehendaki Gusti. Allah nyabut kerajaan tidak mau dikehendaki Gusti. Dia kita maka lamun ayat bahasa malik terhadap makhluk itu adalah makna majazi, bukan makna hakiki. Tetapi sekedar ungkapan, bukan sebenarnya. Akan tapi bahasa kasarnya raja kecil, akan tapi kerajaan. Dengan mana presiden, dengan mana komongan ukur gubernur, komongan ukur bupati, camat, atau para kerajaan kan? Raja sejati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa malik mundi Allah kalain Allah itu makna majazi, hanya sekedar ungkapan, bukan sebenarnya. Akan tapi raja kecil atau kerajaan. Karena itu malik di luar Allah ayat keterbatasan dan butuh harus saja. Bagaimanapun besarnya kekuasaan presiden, kok dapat bisa beriman DPR ketika DPR tenau setuju mal bisa program presiden dilanjutkan. Itu sebabnya presiden berusaha yang menguasai DPR, maka dijijikan untuk menguasai keinginan. Ada batasnya dan memang membutuhkan kepada yang lain, butuh KPR, butuh polisi, butuh TNI, butuh itu malik kerajaan begitu kan. Tapi kalau Allah raja yang sebenarnya itu tidak membutuhkan sama sekali, anjeuna teu butuh. Oke, teu aya keterbatasan, teu butuh kamu saja. Balita anjeuna berdiri atas kerajaan sendiri. Numawi seueur ayat dina Al-Qur'an miwarang urang ngadeukeutan ka Allah Al-Malik. Carakan Allah Al-Malik sabab naon kebahagiaan, kesuksesan itu bakal mudah kurang diraih lamun urang cara jeung Allah Al-Malik. Aya mah kieu kan tong da deukeut jeung Allah Al-Malik. Akan ninggal teu jalma nu caket jeung raja kecil. Jeung kerajaan, jeung presiden, jeung gubernur, jeung bupati, jeung camat, jeung lurah saja. Itu pasti dunia beda kurang. Anjeunna mah hayang usaha kerek maju, hayang jadi pejabat PNS jadi wae, hayang jadi naon pasti jadi karena deket jeung raja kecil. Karena deket jeung kerajaan wae, masya Allah gitu raos aja. Jadi pejabat cepet, naik pangkat gampang, hayang jadi pengusaha kerek maju. Itu baru deket jeung raja kecil atau kerajaan. Kabayang bahkan bagaimana kalau
Mending Bekasi urusan adidaya dan dihelikan begitu kan. Nah sahabat dekat di Allah masalah itu kabayan bagaimana lamun kurang deket jeung malik anu sesungguh. Itu sebabnya abdi muka Fathul Ma'ani Nujunam Siran surat 10 ayat 62 64. Ala inna awliya Allah, ingatlah bahwa para kekasih Allah la haufun alaihim, daya hasilkan wali-wali Allah kekasih Allah walahum yahzanun, daya narangsa saja, bahkan lahumul busra maya bunga jeung bunga lain kita orang dan kali kerung jeung kerung rungsing jeung rungsing para wali Allah la haufun alaihim walahum yahzanun. Siapa wali Allah menurut ayat ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nu disebut wali teh kan ceuk Quran mah jalma nu boga dua syarat. Hiji jalma iman bener, kadua takwa bener. Nu kumaha iman bener? Akan terang nama iman naon? Entok ceuk ilmu tasawuf ceuk tauhid teh naon iman. Bulan percaya kau kan iman lah. Iman menurut tauhid cekap cek juara tauhid kan kudu gede-gede teuing. Cek juara tauhid wa busirol imanu bil tasdiqi. Iman itu sama dengan tasdik, cek tauhid mah. Namun tasdik impian jeung qabul, ngaku jeung narima. Jadi iman teh ngaku jeung narima. Namun udah aku diterima genep raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bi wa bil mu'minina ikhwana. 6 aku jeung tarima, itulah iman. Dan jeung tasawuf mah iman teh aya 3 tingkatan. Iman jeung tasawuf mah sama dengan ma'rifat. Ma'rifat jeung tasawuf 3 tingkatan. Ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Panjang beragam iman. Ini syarat dari wali itu iman benar. Wahum yang takut, syarat kedua takwa benar. Hukuman takwa benar apa tukar itu kan? Hampir saya ulama takwa yang sebenar-benarnya takwa dikembalikan karena definisi takwa menurut Sayyidina Ali atau menurut Imam Ghazali. Kalau menurut Sayyidina Ali takwa itu 5 pengertian. 1 al-khawfu minal jalil, takut ku Allah Maha Agung. 2 wal amalu bitanjil, siap mengamalkan apa yang diturunkan Allah. 3 arido bil qalil, tumarima karena pemberian Allah sekecil apapun. 4 asyukru bil jadil, bersyukur akan nikmat Allah yang memang besar. Dan yang 5 wastidadul yaumil rahil, selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi perjalanan hidup yang sangat panjang, yakni akhirat. Jadi jalma takwa teh nu ngaropoe teh nyimpulkeun mun aing beuting ieu bae, naon bawaeun ka kubur, naon bekal fitnah kubur, naon bekal mayunan muksu fil qabri, naon bekal urang kumpul di alam mahsyar, apa persiapan menghadapi hisaban, menghadapi mizan, menghadapi sirat. Itu dipersiapkan hari ini kan. Lain kumangke. Kenapa? Coba kamu berpikir.
bagaimana kita mati baik. Setelah mati kita akan bertemu dengan fitnah kubur, supaya layak dulu kita. Bagaimana supaya kita tidak bertemu dengan madaratnya fitnah kubur. Terus kita akan musuh fil kubri, diam di jero kubur. Apa bekalnya? Itu siapkan. Dan yang keempat, alam mahsyar, bagaimana kondisi kita di alam mahsyar. Dan yang kelima, hisaban. Keenam, mizan. Ketujuh, jembatan sirat. 7, Nabi memesankan sab'atul aqobah, 7 tanjakan menuju akhirat. Ahwaluha al-maut, paling ringan adalah mati. Ini harus disiapkan, dan itulah hakikat takwa. Ketika orang beriman dan takwa yang sebenarnya, menurut Allah surah 10 ayat 62 dan 62 sampai 64, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang disebut wali Allah. Aulia Allah, inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Dia akan dapat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Lahumul busra, harus jadi wali Allah. Cekap 2 syarat, iman dan takwa yang benar. Kalau menurut fikih, wali itu adalah man tawalla ta'atuhu, orang yang terus-terusan taat kepada Allah. Kalau menurut tasawuf, ma'rif itu ma'rifat. Orang wali Allah itu jalan terus ma'rifat. Ngajar saja. Ma'rifat sama dengan iman, ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Ilmu yakin itu maka jalan ngajuakeun sifat kudrah jeung iradat Allah. Jalan ngajuakeun sifat sama jeung basarna Allah. Begitu dijiwakeun linggih dina maqam muraqabah. Boga raos diri diawasi Allah. Asa dipencrok kusama jeung basarna Allah. Naon diomongkeun dikartakeun kadamu kusama Allah. Naon dilakukeun ku diri katinggal ku basarna Allah. Itu namanya muraqabah. Ka'anna tarau fa in lam takun tarau fa innahu yaraka ihsan. Ainal yakin, ainal yakin mah dalam ngajuakeun kudrat iradat Allah. Allah teh punya kudrat dan iradat, kegunaannya ijaz-ijaz para diayakeun jeung eueuhkeun. Dijiwai karasa sagala aya diayakeun ku Allah, eueuh dieueuhkeun ku kudrat iradat Allah. Nepi ka karasa diri kieu dikieun ku Allah, diri dijeu dijeukeun ku Allah, usik-usikeun. Itu namina ilmu yakin, ainal yakin. Hakul yakin, jangan ngajuakeun sifat hayat. Yen Allah hidup, dia di Allah kabeh mati, usikna diusikeun ku Gusti Allah. Linggih dina maqam panah. Ainal yakin linggih dina maqam musyahadah, nyaksiat diri kieu dikieun ku Allah. Maqam panah hayat ngajuakeun sifat hayat, kalalajuan ku hate rusak nangdian Allah. Ini baru wali Allah cek tasawuf. Bahasa Quran gampang makanya. Ulaika alladzina amanu wa hum yattaqun. Artinya udah kudu leres-leres dekat jeung Allah supaya keng gelar wali-wali Allah. Masya Allah, lamun urang parantos deukeut jeung Allah anu leres-leres maha malik raja kabayang bade kumaha kaayaan urang. Itulah kan pertanyaannya, kenapa manusia pada umumnya hayang ngeukeun teh jeung raja-raja kecil, jeung raja akan pokoknya sih hayang ngeukeun jeung presiden jeung gubernur nyo KTM nggak sok gubernur. Waduh, masya Allah, bagus. Bahkan nama pernah diberes ya aja. Gula, karena yang dekat jeung raja kecil, jeung raja. Tapi kenapa gak mau dekat dengan raja-raja yang sebenarnya? Jawabannya, sabab kurang imana barudak ini. Ayah anak kecil kan diberi mobil jeung mobilan bakal mere menang.
manusia umumnya ingin dekat dengan raja-raja kecil, tidak mau mendekati raja yang sesungguhnya? Jawabannya karena dokul akli, masih lemah akal. Kenapa lemah akal? Masih anak-anak. Resep kena mobilan daripada mobilnya, resep kena kerajaan daripada numata. Wih, gusti ada abarela pejabat bari goblok ke tanah Islam bebeakan gelas oke enak hina bekade bakal beakan ku bercinta padahal apa ditolong bukan sama Islam apa malah ku dokir sebenarnya program apa naon nyata naon liatin Bogor City balungan aku kami ini bisa begitu. Kalau tugas gubernur itu gampang kan, mau ada di 7 juta keberes, gubernur. Apa sebenarnya? Kenapa dibela mati-matian? Lebih ke ulama disalahkan ketika menyalahkan vasektomi di program ke bukan itu. Padahal vasektomi pak, jadi buntungkan tak lanjut akal supaya buka anak supaya mengalahkan orang-orang miskin. Masalah kenapa Allah masih Yusuf, Allah memberi rezeki, Allah memberi nyawa, Allah memberi sosial. Kenapa itu masalah? Dia pernah diberi masalah 100.000 paling juta rumah sah, ada Allah rumah sah. Kenapa? Karena manusia berakli lemah akal. Intinya bahwa al-malik adalah al-tukti mulkaman tasar kulillahumma malikal mulki, bahwa raja yang sebenarnya raja Allah, beliau pencipta, beliau pemilik, beliau pelaku segala sesuatu. Dan sebenarnya itulah makna al-malik. Ketika kita beriman dengan makna al-malik, lalu nanti akan karena makna al-malik tentu bakal takodu dan sikap. Sebab setiap keyakinan bakal menentukan pola hidup, gaya hidup. Kenapa gaya hidup akan benar? Sebab akidah akan benar. Kenapa gaya hidup akan benar? Sebab akidah akan benar. Yang menentukan pola hidup, gaya hidup adalah akidah kan? Akan percaya panasnya seru, maka akan mau pernah masuk banget karena seru. Lalu akan terpercaya panasnya seru, maka akan bakal main api. Kenapa? Keyakin panasnya api. Lalu kenapa? Benar yakin. Kulillahumma malikal mulki, bahwa Allah adalah malik yang sebenarnya. Pasti bakal melahirkan gaya hidup, pola hidup, sikap hidup. Bahasa Arabnya taholu, bagaimana sikap jalma nu benar-benar iman karena al-malik na Allah. Al-mu'min bismillah al-malik, jalma belaras iman karena makna asma Allah al-malik. Saud Imam Ghazali ayyata qarraba ilaihi wa yatahabba alaihi. Satu ayyata qarraba ilaihi, jalma yakin karena al-malik na Allah pasti bakal berjuang hayat cakap dengan Allah. Pasti berjuang hayat dekat dengan Allah. Kenapa akan hayat dekat dengan Allah? Walarana nutat itu ya mungkin dokul akli, bahkan bisa dikatakan lah akal. Sering babi dibahas hampir 5 bulan aja. Jalma dina menghadapi iman teh kan terbagi 3. Satu ayat jalma nula akal, tidak punya akal. Nukumah jalma nu tidak punya akal, jalma nu tidak mau mengenal siapa pencipta diri dan siapa pemilik diri. Dia hanya kenal siapa yang memberi nasi, sahan ngabaji, sahan mere duit, itu yang dia kenal. Percis domba, domba hanya tahu siapa yang memberi makan. Akan punya domba 100, kukut petugas bakal apa saja kan menguruskan, mau akan membuka. Itu domba, dia hanya tahu siapa yang memberi makan, siapa yang menggaji. Dia tidak pernah mau tahu siapa pemilik dan pencipta. Itulah akal, orang tidak berakal.
hayang dibere kanya aku Allah, hayang dirizkian ku Allah, hayang diurus ku Allah, bahkan hayang ke surga Allah, tapi dia tidak peduli siapa Allah. Apa asmana? Naon sifat wajib di Allah? Wujud kita apa tahu? Nu mustahil tahu, nu jahil tahu, gak peduli siapa Allah. Yang penting menang kanya Allah. Ini punya akal, tapi sakit akalnya. Hanya dikanya aku Allah, tapi dia tidak peduli siapa Allah. Dia tidak pernah berjuang untuk mengenal asma Allah. Dia tidak pernah berjuang untuk mengenal sifat wujud hidup bako anu wajib di Allah, nu mustahil di Allah, nu jaiz di Allah. Dan yang ketiga ada aklun salim. Aklun salim itu dia berakal selamat. Siapa? Dia berjuang ingin mengenal Allah, lalu dikaji sifat wajib di Allah, mustahil jaiz, lalu dikaji asmaul husna supaya kenal Allah, dan dia berjuang mendekati Allah. Dengan apa mendekati Allah? Kan hiji deketan Allah buat eli, kedua deketan Allah tulisan pikir, ketiga deketan Allah pola to'at termasuk tebihan maksiat. Itu nyatakan diri orang ke Allah. Maka di hadis qudsi, man taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilayhi dirham. Sahaja kadeukeun diri ka kami saur Allah sajengkal kami masa siku. Saha nyatakan diri ka kami sasiku kami masa gempa. Lalu bagaimana ada dekat orang ke Allah, ada dekat Allah ke orang. Nah dekat orang ke Allah tadi teh hiji ku hate eli, kadua tulisan pikir, katilu ku pola to'at termasuk tebihan maksiat. Maka Allah bakal dekat ke orang ku pitulungna. Nya dekat Allah ke orang ku rahmatna, nya dekat Allah ke orang ku maafna. Pasti bagaimana dekat orang dengan Allah, maka dekat Allah ke orang begitulah ada itu takon. Bahkan amanat bahasa guru Manun Jaya ini bahasanya murid-murid aing jeung murid-murid santri aing kabeh pasti jadi ulama asal sagelombang jeung aing. Bahasana sagelombang kumaha sagelombang jeung uing saumwa hiji balak taqarruban ilallah, balak deketan Allah. Pasti jadi ulama deketan Allah. Daya ilmu lupa kayak tukang hekil kabejaan santri ilmu ladang tidak langsung capek, ladang ngeut, ladang ngomong, ladang dege capek, buka pamah langsung ke Allah. Dibikeun siapa orang yang akan langsung Allah kasih ilmu? Al-Baqarah 282 wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa bener Allah, janji Allah baik bener. Nu jago teh kan nu jago di Indonesia eta teh otakna beda, semua silakan bener. Apa yang beda? Takwanya teu kaudah. Deketan parah, deketan Allah. Pasti jadi ulama. Nu kadua tong nyampirakeun ilmu saudara. Tong pernah nyampirakeun ilmu. Tekeng termasuk nyampirakeun ilmu teu ngaji tanpa izin di guru. Eta teh teu ngahargaan ilmu, maka ilmu moal pernah ngahargaan di guru. Mun moal ngaji watos. Izin ka guru. Wawatos komo dan kuih mah ulah teu beda. Sangeunah mah juga bodoh we dika. Datang jadi jajakeun ku ilmu bapana, balik teu beda. Di ilmu mah apa? Kan? Da eta kunci. Oyo nabi. Nu kadua, jalma nu laras iman kan al-Malik na Allah. Wa ayyatahabba alaihi, dia bakal banget mencintai Allah. Mencintai Allah
lain berarti kecinta kalian Allah, tetapi Allah dijadikan utama. Boleh cinta karena naon kan boleh, dalam Islam boleh cinta apapun, tapi syaratan satu, kecintaan kepada apapun jangan mengalahkan kecintaan kita terhadap Allah, Rasul dan Islam. Jadi cinta kesalian anu dinu kaopat kalimat nu di rumah khusus Allah Rasul, atau ayat 24 Al-Baqarah 165 wahai hamba, buya pasti bakal banget mencintai Allah. Masya Allah, lamun jama parantos itu deket jeung Allah. Ini acara kita nama dek ya taqarruba ilayya abdin bisain nin ahaba ilayya mimma taradu alaih. Daya ini perkara bisa ngabikeun diri ka kami sallallahu alaihi wasallam kecuali ngalaksanakeun kaparduan ti kami, laksanakeun fardu. Wa may yaj'alul amru yataqarrabu ilayya bin nawafil, tuluy tambahan ku pasunatan hatta ahabba ilayya, sehingga aku mencintai dia, kata Allah. Di mana Allah cinta, fa idza ahbabtu ilayhi kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wal basaru alladhi yubsiru bihi, dan seterusnya. Allah akan jadi dari matanya, Allah dari telinganya, Allah dari tangannya, Allah dari kakinya. Jalma-jalma anu geus takun ila Allah, mendekatkan diri ke Allah, hatinya, lisannya terus ada kan dikir teh kudu ditaktukeun sholawat lah kurang 1000 sampai 1.000. Akan terberapa sholawat, istighfar 100, la ilaha illallah kurang 100 kan. Bahkan melayang atakoh mah 70.000 karena alaman sahari mah atakoh. Nah atakoh teh ngamerdekakeun diri dari api neraka. Lain hadis tapi asal kasauran sahabat. Sahajalma anu sehari maca 70.000 la ilaha illallah. Eta teh pidahu minana tetap bisa dina neraka kudu disebut atakoh ulama. Tapi mana deui mah ya program atakoh. Nah atakoh teh ngamerdekakeun diri dina neraka. Wih la ilaha illallah sing menang 70.000 sapoe kan lain satahun. Kamang nawar wae mah satahun. Sadinten kan atakoh kan. Tuh, sing loba gini sholawatna sing seueur, istighfarna sing seueur. Itu ciri khas jalma mukmin. Ciri khas jalma munafik naon kan? Aqamu shalah wa hum kusala. Lain salat munafik mah sokan kusalan. Kekean salat. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Jalma munafik ciri khasna lain tara dikir osok dikirna saeutik. Dikulikum kepada sama beres lah, masya Allah hari kaya roba hari dikir satu padahal wahid aku ma'awirin kan gitu cek ikan lamun hayang wahid nah wahid kan pamasih Allah wahid etake ku ma'awirin dan terlalu auratnya dia tuh istighfar kata sholawat bunte padahal hari istighfar kemarin dibahas waktu di mana dulu tentang tiru ayat firman Allah kurang diri secara apa silakan minimal top 25 ayat ku abdi dia sobat tiru ayat dan tolak bisa terpercaya mah hiji surat Nuh 10, 11, 12 nu kadua surat 8 Al-Anfal ayat 33 nu katilu surat Ad-Dariyat surat 51 ayat ke-18 mun jalma ngarti kana tiru ayat dan top 25 ayat moal aya jalma nu ngaku Islam sapoe ninggalkeun istighfar moal. Kenapa akang wani ke istighfar? Teu ngarti kana urang. Mun ngarti kana urang moal aya jalma nu ninggalkeun istighfar. Baca bab hiji we kan Nuh kan Al-Anfal dari yang nama buka kuatan. Surat Nuh ayat ke-10, 11, 12 istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffarun. Si loba istighfar, satu diampura dosa, dua
yursil sama alaikum midror hese hujan dari hujan barokah wa yumdid lakum bil amwal nu hese duit dek dilobatkeun duitna ini janji Allah lain janji ati wa yumdid lakum bil amwal dek dilobatkeun duitna lebih ka pamer punten abdi juga inawa yang ngobrol wae di teman jaya pamer sabuan juga guru jamur bahasana kieu euy jaman sok istighfar teu boga duit 1 juta mah boga dina pesan teu cara utara istighfar geus teu boga teh gableng beuteuh urang podokan urang dia aya 1 juta mah teh teu aya kuat istighfar nu istighfar mah teu boga duit 1 juta mah pasti boga teh kenapa man we teh ulama bahasa urang ulama kan ayat Qur'ana wa yubdi lakum bil amwal wa banin makanya saya buka anak aing diberi anak selalu itu buka anak istighfar bener kan tengah penting lu bener istighfar ku Allah janji dari diberi anak lu diwantosan ku abdi langkung 10 kabeh barukan lu terakhir orang Cikampek Bogor dan kakak imam minta jimat wih dukun jimat naon tuh naon deh maksudnya naon datang kade abdi sedang ngaji geus 18 tahun rumah kakak teu poe anak sawartos-wartos geus diamalkeun ku abdi ka ngaji aya nu wartosan kudu nuang ganas mora tapi kan kurus abdi nuangan ganas mora aya boga anak teu boga wae aya nu wartosan coba cenah ukur muda abdi ngapung jeung pun bojo da ngambeukan umroh ka Mekah sawarana bener cenah abdi nu ngawen korban ora balik anak teu boga anak bahkan aya mah heureujang babaturan coba hujan da muda 1 tahun setengah abdi nyandung ka cenah sumpah atas izin istri dah boga 1 tahun setengah teu boga wae anak aya nu ngawartosan jarahan cenah ulama diganggu tapi teh teu ngamalkeun ieu cenah ajarahan ulama kakak teh kok kada belas kabar pokona mah abdi minta jimat kakak anu kana cek pribadi saya jimat mah teu boga mah leuwih ti jimat Quran tah surat Nuh 10 11 12 istaghfiru rabbakum wa banin Allah janji dari haji balik weka 3 bulan kemudian melapor terus salam aja si goblok tapi buka aja nah Haji berbodoh Haji berbodoh Haji cek pribadi demi Allah ente rumah sakan jauh naon cenah kabeh naon kawan nu dinaon saat diserahkan haji tapi bukan kubina ngamalkeun papatah ka haji di parios ka dokter menyatakan positif tos 3 bulan panggil pun bojo abdi nadar ka haji mun anak abdi lahir pun bojo ngalahirkeun akikah ada di pondok terus itu kalian presiden tidak jadi Allah kan juga untuk percaya istighfar kalau istighfar mah yang tua bukan hebat nah ada dia ayat 18 wa bil asharihum yastaghfirun paksain istighfar kan di waktu sahur sholat tahajud sholat bukan sholat subuh 2 rakaat sholat tobat 2 rakaat hajat 2 rakaat tahajud 2 rakaat bikin sasi aja lucu deh baca Quran 2 ayat nah, langsung istighfar kan mana istighfar kan paling sering diamus Nabi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi eta istighfar paling seueur sabaraha kali Rasul wa ana atubu ila rabbi yaumi mi'ata marrah 100 kali Nabi itu tidak berdosa 100 kan lamunan berdosa wani teh istighfar jika boga orang dalam di surga itu sangeunana bisa waktu di Indonesia boga orang
Pokoknya orang dalam surga kan pernah ada istighfar, istighfar, astagfirullah. Di mana di guru diberi istighfar Nabi Yunus, maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal eta sakekan maka utama eta teh mun saur ulama mah istighfar jalma nu loba mengeluh kuduna istighfar Nabi Yunus. Atau kalau bakal susah eta bos sing seueur abdi mah gorangana teh goni mata keraja segala deuleu ceuli nopengkeun sagala dideuk kumaha istighfar nang sae saur ulama jalma dolima kudu istighfar Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal bebaskan mana wae istighfar nu penting tong kira 100 sebagai akor lisan urang terhadap Allah. Catatkeun diri hati urang ka Allah ku eli, catatkeun lisan urang ku dikir. Sing berwarna di dieu istighfar. Naon deui takbir, tahlil, hafalah. Sing seueur we sholawat teh abdi mah amanat di karuhun ulah urang sanepo. Bari lawan kana teh kudu usul ge. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Bapak di dalam kasih kepada diri adalah itu kau dia kau bari bapak kan menang 200. Tas bisa 400, tas suhu 100. Pokoknya mah sampai 1.000. Dan sudah dibiasakan pun itu gak masalah. Lamun terbiasakan masa disiksa. Hoyo nama ada kahai tambah-tambah. Ya, kurang yakini bahwa al-malik adalah Allah. Dan kita harus punya sikap kita yakin karena malingnya Allah ayat takorba yurang balap nyatetkeun diri ka Allah catetkeun hati urang ku eling deketan Allah ku lisan pikir deketan Allah ku pola taat termasuk tepihan maksiat maka Allah bakal nyatetan ku pitulungna ku rahmatna ku maunahna bahkan bisa jadi ku karomahna dipasikeun tina badan urang istiqomah takor kanjeun. Mudah-mudahan urang sadaya sing termasuk jalma-jalma takor Allah. Anu priyogi tuturkeun man qala utama man kasura min dzikri asma'illah al-malik saha jalma anu seueur dikir kalawan nyebut asma Allah al-malik minimal 11 kali sehari. Ya maliku ya maliku ya maliku ya maliku ya maliku eta maka bersih hati maka beunghar oge maka naik pangkat. Ya maliku ditaikeun ku Allah pangkatna ditaikeun derajatna asal istiqomah. Qomul asroriha asrona ya tamu pala tasik al sul kula jalal mung ieu mah teu tiasa dipasikeun di umum asrorna kedah emok kaimah nu dipasikeun di dieu mah cetak asma nu unggul nu priyogi mangga tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maliku ya maliku ya maliku ya maliku nyanggakeun nyanggakeun nabi mobil itu sami mangga sing diamalkeun anak nasrona ya namu beli ka alumni mangga pokoknya kudu emok kudu ada mau ayat 12 ayat 23 kudu dongeng kolot ayat 12 ya saya karung amplop sakitu paminten para wali sadayana apunten abdi tujuh ngobrol di payun alumni akama eta lalajoe jadi ngadis mun aya lompat mun aya resna paminten mudah-mudahan tapi pribadi saya maksa menggurui kaummu tapi pribadi
sifat wajib di Allah mustahil supaya orang insya Allah bakal takorun dan terus mengenal Allah. Jangan sesat di bawah takorun karena dalam cara mengenal siapa asma Allah, apa sifat-sifat wajib di Allah, mustahil jadulna. Muntos apa biasa sok ayatnya kata kali bawi apa sifat wajib di Allah, asmaul husna di berbagai rasul kiai ulama mundur abdi maya mapanas kalau ini supaya dipanas dari ilmu di dia prinsipna bidados hitikeun santri teh kade si boga prinsip saluhur jeung guru sahadakeun jeung murid babaturan badan nyami ulah pedah geus jadi ustaz mung milari ilmu ke bakal celaka ulah tapi prinsipna saluhur guru aya sahadakeun murukeun aya babaturan badan teras tentang tina al-alim wal muta'alim wa ghairu ma'amazu. Mudah-mudahan manfaat hapunten gaya bahasana sesuai bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah ya. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin an kulli sahabatin Rasulillah ajma'in. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Alhamdulillah bi ni'amihi wa ikram mazid wa tayyibin li salati wa tikal wa li sultani. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana wa li jami'i auladina wa talamidzina wa talamidatina wa ij'alna minal ulama'il amilin wa imamil muttaqin sholihin qa'ilin lillah wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsa'u wa min amalin la tuqbalu. Allahumma sabbit ilma fi qulubina wa nawwirhu fi jasadina wa ayyidna bima nasina wa alimna bima jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan ayyadan mansura hadiyan mahdiyan nabi'an linnasi wa umami ajma'in. Allahumma ij'al ummata hawalai hadzal ma'had min ahli hadzal ma'had bi fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al dhurriyyatina min murabbi wa muallimi hadzal ma'had bi fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi umil al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.